هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pertemuan kali ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang baru yaitu pelajaran yang ke-10. Baik, di sini beliau mengatakan ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Di pelajaran yang ke-10 ini beliau membawakan percakapan antara Hamid dan Muhammad. Ya, percakapan antara Hamid dan Muhammad. Baik. Di sini kita akan pilih dua orang bergantian. Di sini kan ada satu lembar nih ya, lembaran kedua panjang ya. Baik, di lembaran pertama yang jadi Hamid Bu Ajeng, yang jadi Muhammad Bu Fitria. Kemudian nanti yang di lembaran kedua yang jadi Hamid Bu Ima, sedangkan yang jadi Muhammad Bu Siska. Yang terakhir nanti, paling terakhir ini ada dua ya, ini Bu Nurul. Yang paling terakhir Bu Nurul. Baik, dibaca langsung diartikan ya. Baik, monggo. Man anta, siapa kamu? Anak thalibun bil jami'ati, saya murid di universitas. Baik, perhatikan di sini, bi di sini ini semakna dengan fi. Ya, bi itu bermakna dengan fi. Biasa dalam percakapan ana thalibun bil jami'ah itu lebih sering digunakan daripada ana thalibun fil jami'ah. Lebih sering digunakan dengan bi daripada fi. Baik, lanjut. Anta thalibun jadidun, apakah kamu pelajar yang baru? Na'am, ana thalibun jadidun. Iya, saya murid yang baru. Terus. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya dari India. Mas Muka, siapa nama kamu? Ismi Muhammadun, nama saya Muhammad. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka, dan siapa pemuda ini yang bersama kamu? Huwa zamili, dia temanku. Zamil, kalau zamilun itu arti bahasa Indonesia kan teman. Cuman kalau dalam bahasa Arab biasanya zamil ini adalah teman sekolah, teman sekelas. Ya, zamil, teman sekolah. Jadi ada bahasa Arab teman itu nanti ada bahasa Arabnya teman itu terkadang bahasa Arabnya sahibun, sahib, ada sodik, dan ada ini zamil. Ya, ada 3 ya, tapi untuk zamil ini dia untuk teman sekolah. Lanjut. Ahwa aidan minal Hindi, apakah dia juga dari India? La, huwa minal Yabani, tidak, dia dari Jepang. Mas Muhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzatu,
Ismuhu Hamzah tuh. Namanya Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammadu. Apa bahasa dia ya wahai Muhammad? Ulangi ka di sini. Kamu. Ulangi. Apa bahasa kamu wahai Muhammad? Oke, terus ganti. Lughati Urdiyatu. Bahasa saya bahasa India. Bahasa India. Ahya lughatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? Na'am, dia lughatun sahilatun. Sah, disukun. Sahlatun. Na'am, dia lughatun sahlatun. Ya, dia bahasa yang mudah. Wa hamzatu ma lughatu. Ma lughatuhu. Wa hamzatu ma lughatuhu. Dan hamzah apa bahasanya? Lughatun yabaniyatun wa hiya lughatun sa'batun. Bahasanya adalah bahasa Jepang dan dia adalah bahasa yang sulit. Terus. Aina abuka ya Muhammadu? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Ayah saya di Kuwait. Dia dokter yang terkenal. Dia dokter ya, dokter yang terkenal. Oke, terus. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Dia aizon fil Kuwaiti ma'a abi. Dia mudarrisatun hunaka. Beliau juga di Kuwait bersama ayah saya. Beliau adalah guru di sana. Untuk kata mudarrisa ini tolong diperhatikan karena terkadang antara mudarrisa dengan madrasah itu tulisannya sama. Ya, jadi nanti untuk membedakannya adalah konteks kalimatnya. Kalau konteks kalimatnya yang dimaukan adalah guru, maka bacanya mudarrisah, gitu ya. Adapun secara huruf dan susunan semuanya sama, mim, dal, ro, sin dan ta sama. Gitu ya. Jadi nanti yang menentukan adalah konteks kalimatnya. Apakah dia mudarrisah ataukah madrasah. Lanjut. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kamu pergi ke Kuwait ya Muhammad? Na'am, dhahabtu. Na'am, dhahabtu. Iya, saya pergi. Faedah. Kalau katanya seperti ini kan kata kerja ya. Kalau kata kerja itu biasanya berkaitan dengan waktu. Kalau bentuknya seperti ini maknanya telah. Apakah kamu telah pergi ke Kuwait, gitu ya. Jadi seperti kharaja, zahaba, apalagi satu lagi jala saya. Semua itu bermakna telah. Oke, nanti akan disebutkan nanti ya. Insyaallah. Lanjut dulu. Naam. Ulangi. Naam dhahabtu, ulangi. Na'am, dhahabtu. Ya, saya telah pergi. Oke, terus. Wa zamiluka aina abuhu? Tadi dibaca sini kan cetakannya baknya disukun atau baknya di fathah yang punya jenengan? Di fathah. Kalau yang di fathah itu salah, harusnya sukun. Gitu ya. Oke. Oke. Wa zamiluka aina abuhu? Dan temanmu di mana ayahnya? Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Ayahnya di Jepang. Beliau pedagang yang besar. Kabir di sini juga bisa diartikan dengan apa? Terkenal ya. Sama dengan syahirun ya. Tapi standarnya asalnya ya kabir itu kan besar. Cuman kan
pedagang yang besar kan gitu, maksudnya pedagang yang memang sudah dikenal, kemudian apa namanya dagangannya itu banyak gitu ya. Kita mengartikan kalau ke bahasa Indonesia itu ya menyesuaikan kondisi dan tata bahasa kita Indonesia ya. Kalau kita artikan dia pedagang yang besar, kesannya apa? Ya orangnya besar gitu kan. Terus lanjut. Alaka ahun ya Muhammad. Tapi sebelum lanjut, untuk kabir nggak selalu diartikan terkenal ya. Jadi tergantung konteksnya saja. Kalau kita mau pakai terkenal, lebih banyak syahir daripada kabir. Kabir ini hanya pada suatu konteks gitu aja. Ulangi. Alaka ahun ya Muhammad. Apakah kamu memiliki saudara laki wahai Muhammad? Naam, di akhun wahidun ismuhu Usama. Wa huwa ma'i guna fil madinati munawwarati. Wali ukhtun Wahidatun wahidatun ismuha Zainabu. Wahia fil iraqi ma'a zawjuha muhandisun. Insyaallah ya. Lanjut. Ya, saya memiliki saudara laki-laki satu. Namanya Usama. Dan dia bersama saya di kota Madinah. Di sini. Di kota Madinah. Munawwarah itu artikan munawwarah aja sudah. Madinah munawwarah aja. Madinah munawwarah. Kalau perkatanya munawwarah itu artinya bersinar. Cuman kan lebih ma'rufnya Madinah munawwarah sudah, kita artikan munawwarah kita aja. Lanjut. Dan saya memiliki saudara perempuan satu namanya Zainab. Dan dia di Irak bersama suaminya. Suaminya adalah insinyur. Masya Allah. Terakhir Bu Nurul. Saya Rasul ya Abi, apakah kamu punya mobil ya saudaraku? Nah, ini saya Rasul. Ini darajatun. Hamzatun indah saya Rasul. Hamzah nggak boleh ditanwin. Hamzatu indah saya Rasul. Tidak, saya tidak punya mobil. Saya punya sepeda. Hamzah dia punya mobil. Baik ya. Ini percakapan antara Hamid dan Muhammad. Inti dari percakapan ini adalah perkenalan, saling mengenalkan. Ternyata si siapa namanya ini, si Muhammad adalah seorang pelajar baru di Universitas Madinah. Ya. Ada pertanyaan yang bertanyakan tentang percakapan. Oke. Paling bawah terakhir jadi ya. Oke. Zawjiha sama zawjuha. Ini kan artinya kan sama-sama suami, yang satunya kakek. Yang satunya zawjiha, yang satunya zawjuha, yang membedakannya kaidahnya. Mana yang zawjuha? Ya. Ini kan cuma zawji yang ini. Harokatnya. Oh, artinya sama-sama suami, tapi kapan baca? Beda harokat. Saya tanya yang harokatnya domah mana? Oh, depannya ya? Depannya ini ya? Oke. Taib. Yang satu zauji, yang satu apa? Zaujuha. Taib. Untuk jawaban, kenapa dibaca zaujiha? Di sini baca kasroh, padahal artinya kan sama-sama suami ya. Taib. Yang membuat kasroh di sini adalah karena ada kata ma'a. Jadi ma'a ini temennya atau saudaranya amama, saudaranya kholfa,
atau yang kita kenal pada pembahasan sebelumnya namanya dhorof, kan gitu ya. Nah, kata setelah dhorof harus apa? Nah, maka dibaca zaujiha. Kemudian setelah itu titik, ya kan? Kalau sudah titik jadi kalimat baru. Nah, kalimat baru jadi di sini dibaca dhamma sebagai apa? Sebagai subjek atau sebagai mubtada. Ya, zaujuha mudhan muhandisun. Jadi zaujuha subjek, yang ini apa? Predikat, atau bahasa yang lain bahasa Arabnya ini mubtada, ini khobar. Lah mubtada harus dibaca apa? Dhammah. Loh, terus kan mubtada harus ma'rifat. Di sini kok nggak ada alif lam? Jawabannya ini pola mubtada yang bersambung dengan dhamir. Ya, terkadang mubtada juga bisa bergabung dengan dhamir. Dan kemarin pada pembahasan sebelumnya kita sebelum sebutkan pola ini karena belum sampai. Ya, yang kita sudah sampai adalah pembahasan tentang mudhaf plus mudhafun ilaih bisa menjadi mubtada ya. Nah, zaujuha ini juga sama, mudhaf ilaih. Cuman bedanya nanti pembahasan kita hari ini mudhaf ilaih terkadang juga bisa berbentuk dhamir. Gitu loh. Jadi di sini tidak pakai alif lam karena polanya mubtadanya adalah susunan mudhaf ilaih. Yang mana mudhaf ilaihnya berbentuk dhamir. Sudah Bu Fitria? Baik, ada lagi yang lain? Nah, kalau nggak ada di sini, kalau kita membaca pada kata wahai Muhammad gitu ya. Contoh misalnya ini. Misalkan pada kalimat ini. Kalau kita membaca kan bacanya mas muka gitu ya. Mas muka. Ini kalau kita membaca, tapi kalau kita percakapan asli itu belakangnya disukun. Masmuk. Ya. Masmuk. Yang ini juga sama. Kalau kita baca ismi Muhammadun. Ya, kalau kita percakapan ngomongnya ismi Muhammad. Gitu ya, ismi Muhammad. Sini juga sama. Kalau kita membaca waman hadzal fatal ladzi ma'aka, tapi kalau kita percakapan waman hadzal fatal ladzi ma'ak, gitu ya. Dan yang butuh dilatih setelah kita dengarkan tadi ngomongnya, yang butuh dilatih adalah intonasi. Ya, intonasi pengkhabaran dan intonasi pertanyaan. Man ant, kadang itu ngomongnya disukun man ant. Kalau kita bacanya man anta, jadi ya itu kalau standar, masih standar. Kadang kalau orang sudah sering ngomong man ant, ya siapa kamu, yang penting anta ya, nggak ada ain t. Man inti nggak ada. Ya man anta. Kalau pertanyaan man anta, dia tanyakan statusnya ini. Ya, tanyakan status. Man anta, kamu itu siapa? Ana talibun bil jami'ah. Saya adalah seorang pelajar di universitas. Gitu ya. A anta talibun jadidun, apakah kamu pelajar yang baru? Gitu. Terus selanjutnya. Kalau pertanyaan min aina anta ini sudah lewat ya. Kalau baru bertemu, kemudian tanya min aina anta, maka yang ditanyakan adalah apa? Asalnya. Ya, asalnya dari mana? Ya, asalnya dari mana? Tapi itu beberapa. Kemudian selanjutnya hamzah. Hamzah ini karena dia berakhiran tak marbutoh, maka dia hukumnya sama seperti nama perempuan. Hukumnya sama seperti nama perempuan, yaitu tidak boleh ditanwin. Nama perempuan kan nggak boleh tanwin. Maka di sini si hamzah, walaupun dia laki-laki, tapi tatkala namanya itu berakhiran tak marbutoh, maka hukum harokatnya sama seperti kata yang muannas, yaitu tidak boleh ditanwin. Apakah cuma hamzah? Jawabannya enggak. Semua yang nama laki-laki kemudian berakhiran tak
marbutoh. Seperti contohnya yang panjang tadi ini. Nah ini. Siapa itu? Usama. Usama kan laki-laki ya. Tapi berakhiran tak marbutoh, maka tidak boleh ditanwin. Ismuhu Usama. Ya, ismuhu Usama. Dan untuk nama orang itu harus dihafalkan penulisannya ya. Karena kalau kita dengar Usama, terkadang belakangnya apa? Ha. Jadi nanti kita tulisnya gini, Usamah gitu aja. Padahal dia bukan ha tapi apa? Tak marbutoh. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Nggih. Yang tadi yang bil jami'ati itu Ustaz tadi menerangkan kalau seringnya pakai fi daripada fi. Yang maksudnya sering itu yang jami'ati ini apakah ada penunjukan tempat yang lain selain jami'ati yang biasa ditanyakan dengan fi? Biasanya yang sering itu ketika kita percakapan dengan menggunakan apa bahasanya itu ya, percakapan seperti ini, ana talibun, kemudian menyandarkan tempat tinggal. Ya. Misalkan saya seorang pelajar di universitas. Universitas ini bisa diganti dengan pondok misalkan. Ana talibun bima'had misalkan. Begitu ya. Ana talibun bima'had. Biasanya pengenalan talib tinggal di mana gitu. Talib di mana itu biasanya pakai bi. Seringnya talib bi. Ini yang sering kita dapatkan. Talib kemudian teman depannya apa? Bi ketika menjelaskan dia itu pelajar di mana. Misalkan ana talibun bi Ma'had Al-Bukhari misalkan. Saya pelajar di Ma'had Al-Bukhari. Atau ana talibun bi Ma'had Al-Hikmah misalkan. Atau ya misalnya. Sudah Bu Fitria? Berarti pemakaian itu kalau talib ya? Seringnya. Ya, Anda bilang kan sering tadi ya. Seringnya seperti itu. Talib kemudian menjelaskan dia tinggal di mana atau talib di mana. Seringnya begitu. Apakah ada tempat yang lain? Ada. Cuman kan yang kita bahas apa seringnya. Sampun? Baik. Kalau gitu kita masuk latihan yang disebutkan oleh beliau di sini. Di sini kata beliau, tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Apa artinya Bu Siska? Ajib anil as'ilatil atiyah. Artinya apa? Al-atiyah berikut. Ya, ajib jawablah an dari al-as'ilah pertanyaan-pertanyaan al-atiyati berikut. Baik. Jadi kita suruh menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dari nomor 1 sampai nomor 12. Ya, nomor 1 sampai nomor 12 ini kita jawab bebas. Sudah? Tapi mulai dari 13 sampai akhir kita jawabnya sesuai dengan cerita di atas. Dari 13 sampai akhir yaitu 20 kita menjawabnya 21 ya. Jadi 13 sampai 21 ini, 22 ini jawabannya harus sesuai dengan cerita. Saya ulangi. Nomor 1 sampai nomor 12, jadi segini. Ini jawabannya bebas, boleh ngarang. Sudah? Tapi 13 sampai akhir harus sesuai dengan percakapan di atas. Sudah siap? Baik. Dari Bu Siska. Ya, saya nanya dengan bagian jawab saja.
boleh bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Baik, ini kita baru domir K ya. Nanti untuk perempuan sebenarnya pakai domir ki. Cuman karena kita baru K ya kita ikuti kitab dulu ya. Bebas ngarang. Kita pakai nama laki-lakinya ya, atau nama laki-laki aja dulu. Mas muka Usama. Baik. Bu Nurul, min aina anta? Baik, Indonesia. Baik. Bu Ima, ma lughatuka? Jawabannya lughati. Masya Allah, lughatil Arabiyah. Nah, baik, Bu Fitria, aina abuka? Abi. Aina. Abi fil jami'ah. Oke, ngarang aja nggak apa-apa ini. Pokoknya digarang aja. Baik, Bu Ajeng, aina ummuka? Umi fil dukani. Bidukani. Baik. Bu Siska, alaka akhun? Kalau laka jawabannya li. Naam li akhun, betul. Naam li akhun. Oke. Terus Bu Nurul, alaka ukhtun? Naam li ukhtun wahidatun. Naam li ukhtun wahidatun. Baik. Bu Ima, a'indaka sayyaratun? Ma indi ahsan, ma indi sayyarah. Baik. Lanjut Bu Fitria, a'indaka darrajatun? Ini saya A'indaka darrajatun? Kalau pakai la, maka nanti setelahnya ma. Darro. Ya, la ma indi darrajatun. Ya. Kalau mau dilanjutkan, indi sayyaratun. Gitu ya. Saya tidak punya darrajah. Ya, saya punya mobil. Darrajah itu apa? Taib, darrajah itu sepeda. Ya, darrajah itu sepeda. Lanjut, Bu Ajeng, a'indaka qalamun? Naam. Indi qalamun. Taib, indi qalamun. Nanti kita akan jelaskan kapan pakai alaka dan kapan pakai a'indaka. Ya, karena nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Lanjut. Bu Siska, a'indaka daftarun? Bu Nurul, a'abuka tajirun? Naam, abi tajirun. Sebentar. Lanjut. Mana tadi? Daftarun ya.
tajirun. Ini Bu Fitria ya? Siapa tadi? Oh, Bu Nurul. Ulangi ya. Abu kata tajirun. Baik. Bu Fitria, Bu Ima. Min aina Muhammadun? Minal? Baik. Atau bisa pakai kata ganti. Ulangi. Min aina Muhammadun? Huwa minal Hindi. Baik. Bu Fitria, ma lughatuhu? Ulangnya dari gini. Ulangi dari ini. Al-urdiyatu. Hasan. Baik, Bu Ajeng, aina abuhu? Abi fil Kuwaiti. Anak tanya abuhu. Kalau abi kan bapakku. Yang saya tanya abuhu, ayahnya. Abuhu fil Yabani. Abuhu fil Yaban. Bapaknya Muhammad di Jepang. Lagi Bu Ajeng, aina abuhu? Abuhu fil Kuwait. Ya, yang di Jepang nanti Hamzah ya. Terus Bu Siska, aina ummuhu? Pakai ini juga, yang pakai ummuhu. Ummuhu aidan fil Kuwait. Atau nggak pakai aidan sebenarnya juga nggak masalah, kan sesuai kitab pakai aidan. Terus selanjutnya Bu Nurul, min aina Hamzatu? Huwa minal Yaban. Ma lughatuhu Bu Ima? Al-Yabaniyatu. Lughatuhu al-Yabaniyatu. Baik. Terus Bu Fitria, aina abuhu? Abuhu fil Yaban. Hu ini kembali ke Hamzah ya. Di mana ayahnya Hamzah? Ayahnya di Jepang. Baik. Bu Ajeng, aina Zainabu? Zainabu fil Iraqi Ma'a zaujiha. Oke. Bu Siska, aina zaujuha? Oke, zaujuha fil Iraqi. Terakhir Bu Nurul, azaujuha mudarrisun? Azaujuha mudarrisun? La. Enggak, kalau ini enggak pakai ma. La zaujuha muhandisun, gitu ya. Yang pakai ma itu nanti ketika alaka atau aindaka, maka baru la ma. Tapi kalau pertanyaan azaujuha mudarrisun, ini standar seperti yang kita pelajari dulu, langsung la. Nah, langsung zaujuha muhandisun. Baik, Masya Allah. Baik. Pembahasan kita kali ini itu melanjutkan tentang pembahasan mudhaf. Ya, tentang pembahasan mudhaf.
mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, pembahasan kita tentang ini, tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita, bahwasanya mudhaf ilaih itu ada dua macam. Ya, mudhaf ilaih itu ada dua macam. Yang pertama adalah mudhaf ilaih standar. Ya, mudhaf ilaih standar. Mudhaf ilaih standar adalah mudhaf ilaih yang kita pelajari sebelumnya. Ya, seperti contohnya kalau kita buat standar itu apa contohnya Bu Siska? Standar, mudhaf ilaih standar, mudhaf tapi mudhaf ilaihnya standar. Kok pakai li? Mudhaf ilaih standar. Contohnya Ibnu al-Muhandisi gitu ya. Ibnu al-Muhandisi. Baik, Ibnul Muhandis, mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya adalah muhandis. Muhandis ini mudhafun ilaih. Tapi dia mudhaf ilaihnya standar, maksudnya sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari sebelumnya. Nah, yang kedua di sini adalah mudhaf ilaihnya itu berbentuk dhamir atau dhamir nama lainnya apa? Kata ganti. Ya, dhamir atau kata ganti. Ya, ini bentuk yang kedua. Jadi mudhaf ilaih yang mana mudhaf ilaihnya itu berbentuk dhamir atau kata ganti. Nah ya. Nah, kata ganti yang sudah kita pelajari itu ada beberapa ya. Ada beberapa kata ganti yang sudah kita pelajari. Seperti contohnya kata ganti yang sudah kita pelajari apa Bu Ima? Seperti huwa. Bentar, huwa. Huwa. Apalagi Bu Ima? Hiya. Apalagi? Ana. Ada lagi? Tilka? Kok ada tilka? Hah? Anta. Ya, ada anta. Anta. Ada lagi? Anta. Ada lagi selain anta? Anti belum ya? Jadi huwa, hiya, ana sama anta. Gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab kata-kata ini itu dia bisa
Kalau dia menjadi mudhafun ilaih, nanti bentuknya akan berubah. Ya, kata-kata ini ketika menjadi mudhafun ilaih, maka bentuknya akan berubah. Nanti huwa, ya, huwa ini akan berubah menjadi begini. Hu. Jadinya kalimatnya apa? Hu. Kalau hiya, jadinya apa? Ya, kalau hiya jadinya adalah ha. Kalau ana jadinya begini. Seret. Begini, ya sukun. Ya sukun. Ketika jadi mudhaf ilaih ya. Kalau anta jadi apa? Jadinya ka. Gini. Nah, ini bentuk-bentuk mudhaf ilaih ketika dia berbentuk kata ganti atau berbentuk dhamir. Baik, misalkan kita membuat contoh. Kita anaknya, misalkan anaknya atau kitabnya tapi laki-laki, maka kita ngomongnya kita huhu. Kalau yang muannas kita buha, kan begitu ya. Kalau kitab saya kita bi. Ya. Kita bi. Kalau kitabmu kita buka, gitu. Kita buka. Seperti itu. Dan nanti untuk menentukan dhamirnya apakah pakai hu, ha, atau ya, atau ka, itu nanti dilihat kepada apa? Sebelumnya. Dia menjadi kata ganti untuk laki-laki atau untuk muannas. Ya, untuk laki-laki atau muannas, mudzakkar atau muannas, untuk saya atau untuk kamu. Nanti disesuaikan. Kita lihat, perhatikan contoh ini. Nah, sekarang kita dikenalkan baru dua. Kita lihat yang pertama, perintahnya dha. Apa artinya dha? Letakkanlah fil faraghi, di tempat yang kosong. Di sini nanti fima yali, pada kalimat berikut letakkanlah apa? Ad-dhamir. Dhamir apa? Hu atau ha. Contoh, hadhil bintu thalibatun. Apa artinya Bu Ima? Hadhil bintu thalibatun. Artinya Artikannya gimana yang benar? Ya, betul. Jadi ngartikannya gimana? Hadhil bintu thalibatun. Cara ngartikannya gimana? Kok putri pelajar ini? Nggak ada putri di sini. Standar. Anak perempuan ini, gitu. Artikan Bu Ima. Wah, kok namanya Zainab? Belum sampai Zainab.
Jenengan sudah balap ini. Ulangi dulu. Terus kira-kira di sini lanjutannya pakai hu atau pakai ha, Bu Ima? Pakai ha. Jadi kita tulisnya gini, ismuha gitu ya. Kenapa kok ismuha? Ingat, kan ha di sini itu kan kata ganti. Dia kata ganti dari mana? Dari bin. Bin mudzakkar muannas. Muannas, maka pakainya ha begitu. Jadi ismuha Zainab bu. Ya, ismuha Zainabu. Namanya Taib. Paham insyaallah? Taib. Kalau paham monggo satu-satu di sini. Taib. Yang pertama Bu Ajeng, monggo. Nomor 2 ini. Muhammadun tabibun wa ibnu hu muhandisun. Oke, betul. Artinya Muhammad seorang dokter. Dan namanya dan ibunya dan putranya betul. Adalah muhandisun. Putranya adalah insinyur. Dan putranya adalah insinyur. Masya Allah. Baik, yang kedua Bu Nurul. Oke. Artinya Oke. Namanya Abdullah. Oke. Bu Ima. Artinya ghurfah kok ruangan? Kamar. Nggak pakai nya. Aminah di kamar. Ibunya di dapur. Oke. Bu Fitria. Aisyatu tabibatun wa uktuha maridu. Mimnya 2 itu. Mumarridotun. Ya, mumarridotun. Mumarridotun. Apa mumarridoh? Perawat. Artikan? Aisyah adalah dokter. Dan saudaranya adalah perawat. Saudaranya perawat. Terakhir Bu Siska. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamilahu. Kita belum ada lalu ya. Keluar dari kelas dan keluar bersama Zamil. Piye artinya? Gimana ini artinya ini? Muhammad dan dia keluar bersama teman sekelasnya. Baik. Ini kharaja kan keluar. Pelakunya siapa? Kan sudah selesai di sini nih kalimat pertama ini.
koma di sini. Jadi kalimat baru ini. Jadi kharaja Muhammadun minal fasli koma. Kalau kita Indonesia ya. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Jadi kharaja yang kedua siapa yang kharaja ini? Nah, ini jadi pelakunya. Diartikan subjeknya dulu. Dan keluar bersama teman sekelasnya. Yang keluar siapa ini yang kedua nih? Ngartikannya gini. Ini 1, 2, 3. Atau bisa juga dibalik kalau sesuai bahasa Indonesia ya. Ini dulu. Nah, begitu. Dan ini kan subjeknya. Kalau Indonesia, kalau secara bahasa Indonesia, kita ngartikan kan subjeknya dulu. Kalau ngartikan subjek, jadi ini dulu. Ini subjeknya. Baru predikatnya, baru K di sini. Ya, keterangan kan? Jadi kita ngartikannya kharaja Muhammadun minal fasli. Subjeknya siapa sini? Pelakunya Muhammad. Jadi ini Muhammad ya. Kita artikan dulu Muhammad. Jadi Muhammad keluar dari mana? Dari kelas. Dan temannya siapa? Muhammad. Keluar juga. Keluar. Gitu ya. Dan jadi yang keluar berapa orang nih? 2. Muhammad sama siapa? Sama teman sekelasnya. Itulah maksudnya. Jadi kharaja Muhammadun minal fasli. Si Muhammad itu keluar dari kelas. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu, dan keluar pula ya bersama Muhammad siapa? Teman sekelasnya. Begitu ya. Jadi nanti insya Allah ke depan kita akan tahu kapan titik, kapan koma, insya Allah akan tahu dengan terbiasa. Seperti kalau dalam kalimat ini tadi di atas, hadhil bintu thalibatun. Titik dia. Sudah. Ismuha Zainabu. Sedangkan ini enggak titik, kalau ini koma. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Tapi pertanyaan tuh Bisiska, kenapa kok zamiluhu enggak zamiluha? Karena Muhammad mudzakkar. Oke. Baik, sekarang coba dibuat kalimat ini. Saya buat kalimatnya jenengan merubah ya. Langsung dikerjakan nggak apa-apa ya.
Hmm. 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 Malas sudah kan ya? Sudah, Islam.
Ada yang sudah selesai? Iya, dikumpul sini. Pinjam pulpennya ya.
Enggak. Saya perhatikan. Di sini yang pertama, dokter ini. Ininya diakhirkan ya. Kalau ini diakhirkan jadi susunan badal nih. Maka harusnya kalimatnya ya kalimatnya adalah apa? Hada at-tabibu. Ya, hada at-tabibu mujtahidun wa ibnuhu kaslanu. Kaslan nggak boleh tanwin karena berakhiran alif nun atau ya berakhiran alif nun. Tabib bukan tolib ya. Tabib dokter. Yang nomor 2 alhamdulillah rata-rata benar semua. Yang terakhir masih banyak yang bingung antaranya yang pertama dengannya yang kedua. Ya, bingung antaranya yang pertama dengannya yang kedua. Kalau nya kemudian setelahnya ada kata Muhammad seperti ini, maka ini susunan mudhaf ilaih yang standar. Tapi kalau nya kok setelahnya nggak ada Muhammad, maka di sini susunan mudhaf ilaih yang berbentuk domir. Gitu ya. Jadi harusnya jawabannya aina bukan min aina. Aina kitabu Muhammadin kan gitu ya. Kitabuhu ala bisa pakai alif lam bisa juga tidak ala darro jati begitu. Aina kitabu Muhammadin kitabuhu ala darroja. Baik. Dan di sini mudhaf ilaih nggak boleh pakai alif lam ya. Ini sesuai dengan kaidah mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih kata yang kedua harus majrur. Mudhaf tidak boleh tanwin, nggak boleh pakai alif lam. Kemudian mudhafun ilaih majrur gitu ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Bu Fitria? Aman ya? Baik. Kalau aman, insya Allah nanti akan anak kasih PR. Sama seperti ini, karena kita butuh latihan dulu domir kata ganti dengan domir mudhaf ilaih dengan kata ganti dan mudhaf ilaih standar supaya tidak bingung ke depannya ketika membuat kalimat. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.